Halo teman-teman di Aquatic, terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia mengikuti vlog kali ini. Pada vlog kali ini teman-teman saya akan mengupdate ya, jadi perkembangan dari akuarium saya. Jadi sampai saat ini saya punya 3 akuarium yang sudah saya setup ya teman-teman. Seperti teman-teman di sini ada 3 ya. Oke, kalau teman-teman mengikuti vlog saya sebelumnya pasti tahu ya. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Jadi pertama yaitu akuarium yang gede ini ya teman-teman. Jadi akuarium ini sudah berumur sekitar 103 hari ya teman-teman dari awal cycling. Teman-teman bisa mengikuti progresnya di video-video sebelumnya ya. Seperti teman-teman lihat di sini untuk koralnya sudah banyak yang berubah ya teman-teman. Jadi pada bagian ini lebih banyak saya pasang yang koral-koral yang bergoyang-goyang ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini, yaitu seperti contohnya adalah Goniopora, kemudian ini Alveopora ya, mirip Goniopora. Terus kemudian di sana ada karang anemon, di sana ada juga karang kuku cabang ya, karang kuku cabang. Di sana ada 2 yang tipsnya ungu sama batangnya hijau, dan ini yang benar-benar hijau metalik ya. Terus kemudian di sini ada candy apple, kemudian di sana ada anemon piring, kemudian ada di sana di belakang ada 3 karang otak ya teman-teman, karang otak biasa ya. Terus di sana ada senia tuh, terus di sana ada juga payungan, dan masih di sini. Nah ini tempatnya si bonbon ya, jadi ada anemon dan 2 payungan ya teman-teman. Jambur masih ada, terus kemudian blasto juga ada, dan ini ada tambahan zoa ya teman-teman. Ini zoa, saya lupa namanya ya untuk zoanya ya. Oke, jadi ini ya teman-teman perkembangannya di hari 100 ketiga. Nah di video sebelumnya saya sudah sempat coba masukin ini ya teman-teman, masukin SPS ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini. Nah, terus semoga kelihatan ya. Oke, coba saya zoom ya. Jadi saya zoom, ternyata nggak bisa zoom. Oke, seperti teman-teman lihat di sini. Jadi untuk SPS-nya yang 2 ini teman-teman, akronya ini satunya Staghorn, itu seperti teman-teman lihat dia sudah ini ya teman-teman, mengelupas ya. Jadi ini saya juga kurang tahu karena sepertinya mungkin parameternya masih kurang bagus untuk SPS ya. Ini juga ada tanda-tanda kematian ya teman-teman. Jadi warnanya itu coklat sekali ya, brown. Kemudian di sana masih ada sebenarnya ini nggak tahu jenis apa ya, dia sepertinya masih hidup yang di sana itu, cuman juga untuk warnanya juga nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan ya. Jadi warnanya juga awalnya dulu saya masukkan dulu sempat ini ya, sempat warna kuning ya, dan sekarang udah nggak terlalu berwarna. Dan untuk montiporanya yang Montipora digitata ya, digitata forest fire ini masih survive, cuman di salah satu ujungnya dia masih ini teman-teman, masih ini ya, kayak ada lumutnya ya teman. Jadi masalah yang masih mengganggu di akuarium yang besar ini yaitu masalah masih lumut ya teman. Jadi tiap hari saya harus agak rutin bersihin ya lumutnya, karena dia kacanya lama-lama dia akan kusem. Nah kusem itu adalah lumut yang ada di sini teman-teman. Jadi ini masih belum ini ya, belum lepas dari masalah lumut ya teman-teman. Jadi masih banyak. Dan untuk itu saya akhirnya kemarin kan sempat ini ya teman-teman, sempat pasang refugium di sini, cuma refugiumnya sebenarnya
begitu sehat dan bagus ya. Walaupun sekarang kondisi dari nitrat sendiri di akuarium ini terakhir saya tes kemarin, jadi kemarin itu habis saya water change, terus saya buang semuanya refugiumnya, dan saya cuman pakai ini, dan itu masih nol teman-teman. Jadi untuk nitratnya dia masih nol, masih nggak terdeteksi ya. Jadi ini percobaan buat saya untuk nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai refugium atau nggak pakai ceto. Apakah benar-benar akan efektif menghilangkan nitrat dan fosfat seperti sebelumnya? Kalau memang efektif dan dalam jangka waktu berapa hari ini kadar nitratnya juga masih stabil, jadi tetap nol, maka saya nggak akan tambah lagi ceto ya teman. Kalau misalnya lagi nanti bermasalah sampai tinggi kadar nitratnya, maka mau nggak mau saya harus beli ceto lagi untuk saya pasang lagi di sini. Jadi kondisi filternya seperti ini. Nah, rencana berikutnya saya akan ganti protein skimmer ya teman-teman. Jadi protein skimmer ini saya ganti dengan bubble magus. Nanti reviewnya akan ada di video berikutnya. Saya akan update reviewnya, dan kemudian kita lihat aja ya dalam 1-2 minggu ke depannya gimana kadar nitratnya di akuarium ini. Oke teman-teman, jadi itu secara umum ya. Jadi bisa saya bilang SPS nya gagal ya teman-teman. Jadi SPS nya ini masih gagal, saya masih belum bisa dapat parameter yang bagus untuk kehidupan SPS di sini. Jadi untuk sekarang ini saya masih akan keep dulu dengan LPS ya teman-teman. Jadi yang melambai-lambai ini akan saya sementara akan saya isi dulu dengan yang LPS dulu. Nanti kalau misalkan parameter sudah bagus, nanti saya akan coba isi dengan SPS lagi ya. Oke, jadi rencana saya akan coba nanti buat DIY biopellet reaktor ya teman-teman. Jadi nanti lihat aja di video berikutnya apakah saya sudah berhasil. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jadi perkembangan untuk akuarium yang besar ini. Jadi di hari ke 103 ini alhamdulillah masih oke ya menurut saya ya. Jadi ini adalah salah satu pencapaian yang saya bilang pencapaian yang ini ya teman-teman, jauh lebih bagus dari sebelumnya ya teman-teman. Jadi dalam 1 tahun saya belajar reef ini adalah salah satu pencapaian yang bisa saya bilang adalah pencapaian yang signifikan ya buat saya buat belajar di reef ini. Oke, itu aja ya teman-teman untuk progres akuarium ini. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi ya dengan progres akuarium di sebelahnya. Di sini seperti teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman ikuti video saya sebelumnya, jadi awalnya ini adalah sebuah akuarium untuk anemon ya teman-teman. Jadi dalam perkembangannya kemarin saya sempat buat short video teman-teman. Jadi di minggu ketiga atau kedua ya setelah saya masukin anemon. Jadi anemon itu sebenarnya saya masukkan di minggu pertama ya teman-teman. Setelah cycling selesai, kemudian saya masukkan anemonnya. Kemudian setelah 1 minggu berikutnya, jadi banyak masalah yang terjadi teman-teman. Jadi dari mulai pertama lumutnya menggila, teman-teman bisa lihat short video saya sebelumnya. Jadi di hari ke-14 itu, minggu kedua itu lumutnya sangat menggila teman-teman. Jadi nyaris di kaca ini semuanya hijau teman-teman, penuh dengan lumut hijau, dan akhirnya pelan-pelan bisa teratasi, dan akhirnya saya rombak tank anemon ini menjadi tank GSP ya teman, jadi Green Star Polyp. Jadi GSP yang sebelumnya ada di tank sebelah sana yang banyak, saya pindah ke sini dan akhirnya jadilah seperti ini teman-teman nampakannya. Jadi tank anemon ini, anemonnya sudah saya pindah semua teman-teman, jadi nggak saya pasang di sini. Jadi di sini itu
untuk sekarang ini belum ada ikan atau apa ya teman-teman, cuman ada bintang laut aja, bintang laut satu. Terus untuk koral-koralnya sendiri di sini cuman ada DSP, green star polyp, kemudian anasan dan pirgun ya, pirgun hijau, kemudian polip cengkeh hijau ya. Terus di belakang itu ada jamur sapi ya, jamur sapi yang merah. Terus ini juga jamur bulu ya, bulu merah, bulu coklat ya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi sampai saat ini untuk tank kedua ini saya biarkan seperti ini teman-teman. Jadi nanti saya akan pantau terus gimana kondisinya. Dan seperti teman-teman ketahui, untuk kadar nitrat di tank ini cukup rendah ya teman-teman. Jadi terakhir kemarin saya tes, nitratnya itu ada di angka 10 ppm ya, 10 atau 5 ppm lah, sekitar 10 ppm ya. Jadi ini cukup rendah. Jadi kelihatannya untuk green star polypnya sama ininya, polip cengkehnya happy ya teman-teman. Jadi masih oke. Jadi kondisinya bagus. Jadi oke lah. Jadi akhirnya saya nggak bikin tank anemon, tapi bikin tank GSP ya teman-teman, green star polyp ini bagus karena hijaunya ini hijau metalik. Dan saya kasih satu wave maker yaitu Atman ya teman. Jadi wave maker saya yang pasang sebelumnya di tank yang ini saya pindah ke sini. Ini jadi saya pasang Atman. Dan kemudian untuk perangkatnya seperti teman-teman lihat di sini. Ini dua tank ini ya. Jadi saya akan bahas untuk tank di sana teman-teman. Jadi untuk dua tank ini semuanya saya pasang automatic cooling fan ya teman-teman. Jadi automatic cooling fan ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Video saya sebelumnya saya bahas detail bagaimana cara membuatnya. Dan kemudian saya pasang juga ini ya teman-teman. Jadi untuk tank yang ini dan ini saya pasang juga ATO ya, automatic top off. Dua-duanya saya pasang. Jadi semuanya untuk kondisi tanknya stabil ya, kondisi airnya, kondisi ininya stabil. Oke, dan suhunya juga stabil. Suhu sekarang di angka 27,8 ya. Jadi bentar lagi dia pasti akan nyala ya, kipasnya di angka 27,9 atau 28, maka dia akan nyala. Oke. Dan satu lagi di sini seperti teman-teman lihat untuk tank ini saya kasih protein skimmer ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman di sini. Ini adalah protein skimmer Riseng RS4003 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek untuk reviewnya di review atau unboxingnya di video saya sebelumnya. Cuman saya akan buatkan satu lagi video untuk review untuk protein skimmer ini ya teman. Protein skimmer murah meriah dengan hasil bisa saya bilang juga luar biasa teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini. Ini enggak coklat lagi tapi hitam teman-teman, kayak kopi ya hasilnya. Hasil skimmingnya kayak kopi. Ini adalah hasil skimming selama 1 bulan lebih ya. Jadi untuk tank kedua saya ini sudah berumur 50 hari ya teman-teman. Jadi udah cukup lama, hampir 2 bulan. Kondisi air masih bening. Dan juga sepertinya koralnya masih happy ya, happy semua di sini. Jadi saya juga sangat senang dengan progresnya untuk sekarang. Dan yang terakhir ini teman-teman, jadi ini sama sebenarnya. Cuman ini untuk progres yang ini kira-kira sekitar berumur sekitar, kalau nggak salah sekitar 40 harian ya teman. Jadi ini lebih baru tanknya. Jadi di sini semua zoa yang ada di tank saya sebelumnya karena saya masukkan ke sini. Nah ini sebenarnya masalahnya juga masih masalah lumut ya teman. Jadi lumut di tank ini lebih parah dari yang di sini ya teman. Jadi, untuk kadar nitratnya sendiri ini di sini tank ini sekitar 25 ppm ya teman. Jadi ini lebih tinggi dari sini karena saya yakin itu karena nggak ada protein skimmer ya di sana. Jadi di sini nggak ada protein skimmer dan saya masih belikan ya. Sama saya nanti akan pasang juga Riseng 4003 di sini seperti yang ada di sini.
dan untuk auto top off juga ada, automatic cooling fan juga ada. Jadi teman-teman, itu ya progresnya untuk tank-tank saya yang ada sekarang. Jadi nanti mungkin saya akan buatkan video lebih detail ya tentang bagaimana untuk setup atau bagaimana untuk merawat akuarium nano yang ukurannya sangat kecil ya. Jadi banyak hal yang lebih sulit ya teman-teman untuk memelihara akuarium dengan ukuran sekecil ini dibandingkan dengan akuarium dengan ukuran yang lebih besar ya. Jauh lebih banyak masalah ya daripada akuarium yang lebih sana ya. Oke, jadi itu aja teman-teman, sedikit singkat review tentang 3 progres akuarium saya. Dan secara umum saya sangat senang ya dengan achievement dan progres dari saya belajar reefing ini selama 1 tahun ini. Walaupun saya belajar sendiri ya, otodidak dari teman-teman YouTube reefer yang sudah ahli sebelumnya. Oke, terima kasih buat teman-teman atas bantuannya, dan buat teman-teman juga yang sudah selalu subscribe di channel saya terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Maksudnya teman-teman sudah sudi untuk melihat video saya, kasih komentar, dan kita bisa saling berbagi ya teman-teman. Jadi saya akan jawab sebisa mungkin sesuai dengan pengalaman saya yang baru belajar selama 1 tahun ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang baru mulai belajar tentang akuarium air laut ya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya secara singkat progres untuk akuarium saya ini. Semoga teman-teman nggak bosan untuk mengikuti channel saya ini, karena saya akan selalu update terus channel saya ini dengan progres perkembangan dari akuarium saya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video vlog berikutnya ya.